Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada masjid di mana yang dengan bangga menulis saldonya sekian belas juta atau sekian puluh juta, itu bangga, tapi justru di situ terbaca bahwa takmirnya ini tidak inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta segenap pemirsa di luar area Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau ada masjid di mana yang dengan bangga menulis saldonya sekian belas juta atau sekian puluh juta, itu bangga, tapi justru di situ terbaca bahwa takmirnya ini tidak inovatif. Dia hanya, persepsi dia merawat masjid itu hanya untuk bayar listrik, hanya untuk bayar air, hanya untuk nanti kalau karpetnya waktunya ganti atau kalau toanya itu macet dan diperbaiki, hanya untuk itu. Tapi kalau punya inovasi, Pak, ini bagaimana masjid ini supaya ada ruhnya. Selain untuk sholat berjamaah, bagaimana sholat berjamaah ini bisa semakin berkembang jamaahnya. Dikasihlah inovasi-inovasi, dibikin orang senang ke masjid, dibikinlah apa-apalah begitu. Kalau di Jogokarya, Masya Allah, ada pager, cek lock bagi jamaah subuh. Ya, cek lock. Jadi yang menyatakan sebagai jamaah subuh di situ didata, kemudian dimasukkan ke dalam database, kemudian bisa cek log tiap subuh, tiap hari apa, cair apa itu, semacam reward, apakah berupa beras atau apa. Kalaupun dia itu tidak ingin mengambil berasnya, ambil saja, bisa disedekahkan ke orang lain. Berarti yang ngambil dari masjid itu bukan hanya orang miskin saja, tidak. Itu reward dari takmir, ya. Kemudian reward atau hadiah itu boleh dikonsumsi sendiri, boleh mau diapakan lagi, monggo, seperti itu. Jangan malah takmir itu membuat jamaah nggak kerasa. Itu ada ada keganjilan sedikit, terus diomelin misalkan, ada sesuatu dibatasin, ada ini bahkan diperkusi, ya lari jamaah. Dana-dana infak atau dana-dana kotak masjid itu di Jogokaryan itu, Pak, dan di masjid-masjid serupa seperti Namira itu diusahakan nol. Diusahakan nol. Artinya apa? Berapapun dana yang ada digunakan seoptimal mungkin untuk kemakmuran. Intinya untuk sholat berjamaah, memperbanyak jamaah yang datang untuk sholat, dengan diberi teh gratis lah, diberi apa begitu, dibikin orang senang ke masjid, ada wifi, ada kopi begitu. Tapi tidak disediakan istri, Pak. Jangan kemudian di masjid sini enak, ada wifi, ada istri. Ya, itu susah. Bagi yang tidak punya istri, di sini disediakan istri, tidak boleh. Kalau saya punya istri, ya saya suka kalau ada wifi, ada kopi, ada istri. Istri sendiri tapi, Pak. Gitu, seperti itu. Jadi pengelolaan dana kayak di Al-Firas ini, Pak. Kalau di Al-Firas ini, kalau jenengan tahu jeroannya,
ini yang tahu hanya pengurus dan bendahara lah, nggak perlu saya siar-siarkan. Bukan hanya nol gitu, bukan hanya nol, min gitu. Jadi kalau hanya nunggu hanya nunggu dana-dana infak, dana-dana sedekah, insya Allah belum seperti ini Pak, belum seperti ini. Dan itu semua terrekod, tercatat dengan sangat rapi, karena memang ini organisasi kepengurusan. Dulu tidak Pak, dulu tidak saya catat, sudah biar. Tapi karena kemudian tuntutan keadministrasian, ya kita catat. Jadi beberapa semester terakhir ini kita catat gitu. Bukan ingin minta bukan ingin nanti minta ganti, tidak, tapi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban per setiap bulannya itu. Jadi dana sedekah atau dana infak yang las, bas, itu Pak, itu harus termasuk takmir masjid yang memang menampung dana-dana infak jamaah, itu harus punya inovasi Pak. Jangan sampai bangga bahwa saldonya itu banyak-banyakan gitu. Ya tetap harus dibudidayakan sedemikian rupa untuk kemakmuran masjid, untuk menyediakan fasilitas ini, fasilitas itu, kemudahan ini, kemudahan itu. Bahkan Jogokarian itu sedang mengkonsep bagaimana memberi santunan kepada lansia jamaah warga Jogokarian gitu. Ada mobil penjemputan bahkan seperti itu, sampai segitu. Nah, ini pengelolaan suatu lembaga dana umat. Jadi harus betul-betul amanah, jangan sampai ditanggem, jangan sampai diindon. Kemudian ada beberapa yang bertanya, loh Pak Ustadz, kalau saya berinfak ke lembaga itu, kemudian ternyata lembaga itu tidak inovatif, terbukti saldonya di situ numpuk berpuluh-puluh bahkan ratusan juta, apakah dana saya itu belum mengalirkan pahala sebelum uang saya itu yang saya infakkan itu dibelanjakan oleh takmir Pak? Tidak Pak, tetap ketika jenengan mengeluarkan uang, ketika jenengan lepas dari tangan, itu sudah mengalir pahala. Bagi jenengan pahala sudah mengalir, dan bagi takmir yang tidak inovatif atau yang dikatakan kurang optimal dalam mengelola amanah, baginya adalah ada urusan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sampai menyalahgunakan. Jadi tidak perlu khawatir kalau jenengan sudah melepaskan dana itu ke satu lembaga amal, sudah sejak saat itu, bahkan baru berniat saja sudah pahala sudah mengalir. Terlepas dana itu nanti mau disalahgunakan, mau belum langsung dibelanjakan, itu sudah urusan yang menerima amanah. Ya, ini jadi beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis yang kedua bab ke-10 ini, yang untuk mensegerakan segala macam kebaikan. Senyapang bisa dikerjakan sekarang, atau jangan ditunda-tunda. Yayasan, lembaga, takmir punya dana banyak, dan dana ini dana amanah, kalau bisa jangan sampai nginap. Budidaya, berdayakan, optimalkan penggunaannya untuk kemakmuran, untuk bisa, kalau namanya masjid musola itu kan tujuannya untuk, tujuan pokoknya kan untuk sholat. Jadi PR pertamanya bagaimana supaya masjid musola itu didatangi banyak orang, itu tujuan utamanya, sehingga apapun aktivitas keekonomiannya itu untuk bisa mendatangkan sebanyak-banyak orang yang sholat di situ. Ada kemudian bazar gratis setiap subuh Jumat, misalkan sayur-sayuran, ada sayur-sayuran atau belanja melijo itu bayarnya hanya dengan sholawat, ada seperti itu, dan itu diperuntukkan untuk jamaah. Nah, seperti itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mensegerakan menyalurkan dana umat, dana titipan umat. Bahkan sholat sekalipun terganggu oleh pikiran itu, tetap sholatnya tidak sah, dan yang seperti itu dibenarkan. Kalau demi untuk melakukan mensegerakan menyalurkan dana-dana umat, kemudian sehingga sholatnya
kemudian tidak wiridan dan sholatnya sampai terganggu tadi, itu tidak mengapa atau tidak batal sholatnya, bahkan tidak berdosa. Demikian untuk hadis yang kedua atau hadis yang ke-88 ini. Ada sesuatu mungkin Pak? Mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan untuk ini? Sholat yang mikir-mikir tadi biasanya ada, Umi? Iya, Pak. Kalau zikir pagi sore, yang sore itu dibaca habis sore gimana? Boleh? Habis maghrib itu masih petang sebenarnya, tapi afdolnya sebelum maghrib lah nih, sebelum sampai datang maghrib, karena matahari belum tenggelam, itu belum tenggelam. Jadi diupayakan ya maghribnya diawali masuk ke masjid atau musola atau ke tempat sholat itu zikir. Atau kalau takut telat ya habis asar nggak apa-apa, itu sudah menjelang petang, zikir pagi petang. Tapi kalau setelah maghrib ini sudah ada yang sudah mengartikan itu sudah lail, sudah malam. Jadi tidak lagi zikir petang. Kalau hanya membaca Sayyidul Istighfar gimana? Iya, Sayyidul Istighfar dibaca siang dan malam. Itu boleh tidak bareng dengan zikir pagi petang, tetapi kalau berzikir pagi petang sudah pasti membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Boleh. Ada lagi? Nggih, Pak Haji. Jadi dijelaskan hadiah itu mau kalau sedekahnya dan makan. Nggih. Kali orang baru itu apakah ini hadiah apa sedekah itu terhadap untuk membedakan semua. Dan yang kedua kaitannya dengan segera, bersegera ya. Tadi tanpa bibir pun boleh. Nah, ini misal saya ini menjadi sangat tren gitu. Begitu salam sebentar habis. Habis. Iya, sama semuanya. Saya jadi salam ya sudah. Salam terus buka Dikir, apa-apa. segera. Jadi tidak apa-apa, berarti mengandung yang jangan apa-apa itu. Bagi kita yang katanya meramaikan musola itu sepi lagi. Ini kenyataan yang saya dapat. Betul. Ini gimana itu kalau misalnya tadi dikasih wifi, ya harganya berlama-lama kalau ada uangnya. Kemudian pernah ada ide dikasih hadiah, itu sudah pernah itu, yaitu apa itu ya itu belum sempat terlaksana memang. Coba ada yang dana ya, tidak ada yang mengisi tunanya. Kalau ada itu mau digunakan, buat sudah ayo Sabar, terus rame. ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang seolah-olah kalau sholat itu memang harus segera keluar untuk mencari karunia Allah. Kalau Jumat di pemahaman saya, kalau sholat lima waktu itu cepat sekali. Jadi apa yang bisa diberikan? Dan jika mungkin nggak sampai astagfirullah, sampai kursi atau yang pada waktu tiga yang sampai. Pokoknya salam langsung. Kecuali tadi dikatakan ada sesuatu yang tidak berbeda, ada kepentingan yang lain, sesuatu yang besar. Ya, seperti saya tadi pulang duluan karena saya mau kesini gitu. Baru kali ketiga. Nah ini sepertinya gak enak gitu. Ini gimana ini? Iya. Hadiah dan sedekah. Hadiah sedekah itu pada dasarnya secara zahir itu sama-sama pemberian. Tetapi kembali ke niat yang memberi. Kalau niat yang memberi itu sedekah, ya berarti itu sebagai pemberian sedekah. Harus bilang ya? Harus bilang. Kalau hadiah ya hadiah gitu. Maka ketika diulungi sesuatu, loh ini apa ini? Nah, gitu kan. Oh ini hadiah. Ucapan terima kasih hadiah. Oh ini sedekah saya misalkan seperti itu, jelas Pak. Saya sering juga ditransfer orang itu, Ustaz, ini apa akadnya Bu? Oh zakat mal saya. Oh nggih siap gitu. Kalau
sedekah atau hadiah itu memang spesifik. Nah, kalau hadiah biasanya Pak, itu biasanya itu kepada sejawat atau kepada orang yang lebih tinggi dari kita, itu hadiah. Biasanya seperti itu, keafdolan, keumumannya. Tapi kalau sedekah itu biasanya ke orang yang lebih rendah dari kita, gitu. Itu kalau hadiah dan sedekah. Sehingga khusus Rasulullah SAW itu memang antipati dengan memakan harta sedekah. Ya Allah alam alasannya diantaranya karena beliau tidak memakan harta sedekah. Tapi kalau hadiah beliau siap menerima dan siap, kalaupun itu makannya yang dimakan. Kurma, apa gandum atau apapun, kalau itu akadnya sedekah langsung dimasukkan baitul mal, langsung disalurkan ke yang lain, tidak beliau makan. Terus untuk sholat yang cepat-cepat tadi. Kalau kota amal. Kota amal. Masuk kategori mana? Kategori mana kota amal yang masuk? Sama dengan kalau kota amal itu kan sesuai sudah amalnya. Biasanya kotaknya itu kotak amal pembangunan masjid, berarti termasuk infak atau sedekah. Yang pasti itu bukan hadiah gitu. Lalu kayak kotak ini, kotak infak, ya sudah infak berarti infak. Terus kalau ditulis memang kotak sedekah, nggak ada kotak sedekah. Ya infak, kata amal. Tapi kalau di masjid-masjid itu, di lembaga-lembaga atau yang yatim-yatim yang diedarkan di toko-toko itu ya kotak infak. Infak sedekah. Infak sedekah. Souvenir. Itu termasuk yang mana? Souvenir yang untuk apa nih Pak? Ya itu kan termasuk pemberian juga ya. Kepada orang yang punya hajat. Oh, iya, kembali ke niatnya. Sebagai ucapan terima kasih sudah hadir ke sini, dikasih hadiah souvenir. Itu lebih ke hadiah. Sudah datang, rawuh dikasih pemarmai hati gitu. Pemarmai hati apa dengannya? Itu. Nggih, itu untuk yang nggih, Pak Haji. Masalah sedekah itu harus waktu puasa itu misalnya kalau memberi ke musola atau masjid makanan takjil gitu takjil gimana itu termasuk sedekah apa? Nggih, sedekah kalau itu Pak, sedekah. Dan selain Rasulullah tidak mengapa kita makan harta sedekah, nggak apa-apa. Ada orang ngirim ke masjid, ke takjil itu kan sedekah itu. Nah, kita jamaah masjid imam di situ makan nggak masalah, karena memang sudah ya sedekah. Dan memang Rasulullah yang tidak mau makan harta sedekah itu Rasulullah. Para sahabat nggak masalah Pak, nggak apa-apa itu, tidak ada keharaman itu. Dan Rasul itu memang satu-satunya sultan yang yaitu sultan yang bersunat dan tidak memakan harta sedekah. Dan sudah dinubuahkan jauh-jauh sebelum Rasul, zaman kenabian Nabi sudah ada di nubuah, ada di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahwa kelak akan diutus seorang sultan yang sunat sultan bersunat dan tidak memakan harta sedekah. Itu sudah dinubuahkan. Dan nubuah itu Rasul tidak pernah baca, tidak pernah, itu ada di kitab-kitab terdahulu. Tapi nyatanya Rasul tumbuh sebagai orang yang kemudian juga bersunat, kemudian juga memang tidak mau memakan harta sedekah. Sehingga salah satu ciri kenabian yang dibenarkan oleh orang-orang terdahulu Yahudi Nasrani sebelum Islam adalah itu, dia tidak mau memakan harta sedekah itu. Jadi betul-betul percaya bahwa dia memang Rasul yang dijanjikan, yang diutus itu ya. Tadi zikir yang sholat cepat-cepat itu akhirnya kembali kepada ukurannya kepada diri masing-masing. Seberapa dia itu menganggap kelaziman itu urgent atau tidak urgent. Kalau untuk urusan mencari maisha Pak, sebenarnya untuk urusan mencari dunia itu berarti kan untuk memperoleh satu keuntungan duniawi. Nah, sementara kalau kita berzikir itu kita bisa kruskan nilai-nilai. Kalau kita membacakan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi mizan. Itu sudah kita paparkan itu. Subhanallah itu subhanallah alhamdulillah bisa melampaui bumi dan seisinya. Orang kalau paham itu maka dia tidak akan bersegera. Yang urgent yang tidak bisa ditinggal mungkin. Kemudian setelah sholat ada kecelakaan, atau tadi diumpamakan setelah sholat meninggal tamu,
atau setelah sholat urgent kemana, ada sesuatu. Nah, jadi ini kembali kepada urusan atau timbangan masing-masing. Tetapi ukuran syara itu sudah bisa ditentukan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya itu untuk memperoleh duniawi, itu adalah hal yang remeh, karena dunia itu sendiri sifatnya arad itu adalah sesuatu yang sementara, sesuatu yang kecil, maka dinamakan ardo atau bumi, itu sesuatu yang remeh. Maka kalau kita menyandarkan urusan kita hanya untuk memperoleh urusan-urusan duniawi, kebumian, ini adalah urusan-urusan yang remeh gitu. Tapi beda kalau kita menolong orang, ibu kita sakit misalkan, atau kita harus menghormat tamu, itu sudah bukan urusan duniawi, itu urusan besar ukhrawi. Seperti tadi harta sedekah harus segera disalurkan, itu urusan ukhrawi besar. Tapi kalau urusannya masih tadi itu, karena kompornya belum dimatikan, ya kenapa enggak dimatikan sebelum sholat gitu. Karena ada pembeli-pembeli, kenapa tokonya tidak ditutup dulu? Kembali ke ininya Pak Ji, kembali ke bukan kebiasaan. Akhirnya menjadi kebiasaan karena persepsinya yang cetek seperti itu. Datangnya pas, pulangnya duluan. Cepat. Jadi itu dari persepsi Efektif. Itu salah satu bentuk perwujudan bahwa sholat itu diperlakukan dalam hidup ini adalah sebagai selingan kegiatan dunia. Tapi yang benar adalah justru sholat itu kegiatan utama, di luar sholat itulah yang selingan, sehingga sholatnya ya betul-betul diutamakan, dikhususkan, ya tadi terus tidak keburu-buru tadi Pak. Nah, jadi kegiatan di luar itu kegiatan utama, sholat itu untuk selingan ngisi waktu, panggilan untuk sholat timbang gak sholat. Beda orang yang memiliki persepsi bahwa 5 waktu kita ini adalah hidup kita, adapun di luar 5 waktu ini adalah selingan. Ya kembali ke sana, kembali ke pemahaman, kembali ke keilmuan. Sholat cepat. Kan hanya membaca Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi ciri khas itu. Iya, betul. Iya, itu paham dengan ilmu, tetapi ya paham dia ilmu. Yang penting Al-Fatihah sudah sah. Ya, itu. Seperti yang kita omongkan, paham kita tidak wiritan pun nggak apa-apa, bacaan salah-salah pun juga tidak menggugurkan sholat. Tapi itu tidak boleh dijadikan kebiasaan. Tidak khusyuk, kualitas sholatnya yang rendah akhirnya. Gimana Pak Dedi? Monggo. Gini, saya baca di majalah itu tentang taman surga yang ternodai. Itu ternyata hal-halnya kecil, tapi itu muncul. Itu munculnya ya di kita nih Pak. Kita yang sudah istiqomah, ya kaum ibu, kaum bapak ke pengajian, itu ternodai di sana. Oleh itu contoh ya. Oh, ibu ini datang tetap yang dulu bajunya. Itu kecil kan. Dan ini kan juga mengurangi pahala. Kendala lancarnya menuju ke surga ya. Itu banyak masalah sumbangan, masalah banyaknya terus cerewet itu. Ada saja seperti itu. Nah ini ya betul. koreksi bagi kita. Betul. Nah, kalau kita mengarahkan pada ustadz, saya kira ustadz di tengah-tengah itu sudah tidak mungkin ada koreksi seperti itu. Itu kan seperti apa ya, sekudan nih fitnah. Betul. Taman surga yang ternodai. Jadi memang majelis ilmu itu adalah Riyadul Jannah. Makanya di dalam Riyadul Jannah itu farta'u, ambillah manfaat. Jangan malah kita menodai seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi. Kita mengambil manfaat, di situ kita ambil yang positif. Kalaupun ketemu teman yang bajunya itu saja, tidak usah dikomentari. Supaya tidak ternodai Pak Dedi, tidak ternodai seperti itu. Betul Pak Dedi, betul.
Kita jaga diri untuk tidak menodai. Kita sudah hadir di majelis ilmu, sudah Masya Allah, sudah besar sekali pahalanya. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Insya Allah mudah-mudahan kita di sini semua oleh Allah diberikan keberkahan besar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.